Shalom saudaraku, selamat sore. The message hari ini diambil di dalam Mazmur 13 ayat yang 6a. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa terpesona saat mendengar kesaksian iman seseorang yang memiliki pengalaman yang spektakuler di dalam hidupnya. Misalnya, seseorang yang terkena kanker atau penyakit parah lainnya, kemudian ia tekun berdoa dan beriman kepada Tuhan, dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Kita pasti sangat terpesona. Wow, keren ya, kok bisa begitu? Pasti dalam hati kita seperti itu kan? Pengalaman iman yang demikian tentu sangat luar biasa dan bisa memberkati kehidupan orang beriman lainnya. Namun ingatlah saudaraku, sebagai anak Tuhan kita harus mengetahui bahwa tidak semua ketekunan doa dan iman kita kepada Tuhan akan membawa kita kepada perkara-perkara yang spektakuler. Hal ini disebabkan karena Tuhan memiliki kehendak lain atas kehidupan kita, yang menurut Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Kadang pola pikir kita yang terbaik itu begini Tuhan, tetapi Tuhan memiliki konsep yang berbeda, yang menurut Allah itu yang terbaik untuk kita, tetapi buat kita itu tidak terbaik. Lah, itu yang harus kita pahami dulu saudaraku. Jadi pengalaman supranatural pribadi lain dengan Tuhan tidak bisa kita terapkan secara mentah kepada hidup kita. Karena pekerjaan Tuhan dalam hidup kita setiap pribadi lepas pribadi itu berbeda-beda. Apa yang terjadi pada kita, persoalannya bukan pada kita tekun atau tidak tekun berdoa. Bukan juga berdasarkan pada kita memiliki iman yang besar atau iman kita kurang besar. Namun apakah kita masih beriman kepadanya? Lah itu loh kuncinya. Namun apakah kita masih beriman kepadanya ketika segala sesuatu dalam hidup kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Kita diingatkan, yang pertama saudaraku, kita harus ingat sekali, iman yang teguh atau yang baik atau iman yang benar tidak selalu menghasilkan perkara-perkara spektakuler. Itu kita harus jelas dulu. Kalau kita melihat pengalaman iman Daud kepada Tuhan, ketika dia sedang menghadapi musuh, itu kita refleksikan dalam hidup kita. Ia merasa seolah-olah Tuhan itu diam loh, dan tidak ada pertolongan yang daripada Tuhan. Ketika dia dikejar oleh Saul maupun Absalom anaknya, secara sosial politik di Israel, Daud pernah menjadi seorang pelarian, meskipun Tuhan sudah mengurapinya menjadi raja. Ironik bukan? Lah itu coba kita terapkan dalam hidup kita. Tetapi Daud membuktikan bahwa ia tetap beriman kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan itu loh coba kita terapkan dalam hidup kita saudaraku. Daud sudah diurapi Tuhan, tetapi dia masih menjadi pelarian, menjadi seorang buron dari kehidupan Saul. Mengerikan bukan? Yang kedua, kita belajar iman yang teguh atau yang baik atau yang benar akan membawa seseorang kepada kehendak Tuhan. Iman yang baik, yang teguh dan yang benar tidak berakhir pada kehendak kita, tetapi berakhir kepada kehendak Tuhan. Dalam pengalaman Daud saat ia berhadapan dengan musuhnya, walaupun ia belum dalam pengalaman melihat kehendak Tuhan yang digenapkan dalam hidupnya, namun ia tetap memuji Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Imannya tetap baik dan ia patuh pada kehendak Tuhan. Patuh saudaraku, kata patuh itu yang sulit kita lakukan di dalam hidup kita. Bagaimana dengan diri kita?
Janganlah kecil hati saudaraku jika iman kita tidak membawa kita kepada perkara-perkara spektakuler yang seperti orang lain yang kita lihat. Karena adalah lebih baik jika iman kita membawa kita kepada kehendak Tuhan ketimbang kita lebih fokus kepada perkara-perkara spektakuler. Lebih baik kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita dan kita mau senantiasa taat. Karakter kita diubahkan melalui semua persoalan hidup yang ada. Aku mau taat Tuhan. Aku mau mengerti. Aku mau tunduk secara total. Berserah secara total kepada kehendak-Mu. Itu lebih amazing saudaraku. Mari kita berjuang bersama memiliki iman yang benar. Iman yang taat. Iman yang baik. Dan iman yang tidak menuntut Tuhan. Tetapi belajar berserah total kepada Tuhan kita. Salam semangat saudaraku. Salam antusias. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.